Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-temanku semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan Hukum Perdata Islam di Indonesia. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan kita masih diberikan panjang umur selalu. Amin. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yakni yang pertama Anissa Alifia Abdusyono dengan NIM 101200144 dan rekan saya yang bernama Anis Kofifah dengan NIM 101200142. Kami di sini ingin mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yang berjudul Tinjauan Hukum Perdata Islam di Indonesia. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kompilasi hukum Islam, landasan kompilasi hukum Islam, dan kedudukan kompilasi hukum Islam. Kompilasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang kompiler, yang diartikan sebagai mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau kompilati dalam bahasa Belanda, kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi. Sebagai terjemahan dari dua perkataan tersebut, dalam pengertian hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu. Pendapat hukum atau aturan hukum. Jadi, kompilasi hukum Islam berkaitan dengan kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, landasan kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1991 nomor 154 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Yang ketiga adalah Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Indonesia, Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juni 1991 nomor 3694 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 ini tanggal 10 Juni. Selanjutnya, kedudukan kompilasi hukum Islam. Yang pertama, untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret. Yang kedua, guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, sifat kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia. Dan yang keempat adalah sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Indonesia, khususnya pergaulan masyarakat Islam Indonesia. Nah, selanjutnya ruang lingkup kompilasi hukum Islam. Keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 bab kitab hukum dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, buku 1 tentang hukum perkawinan, terdiri 19 bab, 170 pasal 1 sampai 170. Yang kedua adalah buku 2 tentang hukum kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 12 pasal, yaitu pasal 171 sampai pasal 214.
Yang ketiga adalah buku 3 tentang hukum perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal, yaitu pasal 215 sampai 228. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah kompilasi hukum Islam. Dalam pembentukannya, ternyata KHI melalui 4 proses, sebagaimana disebutkan dalam SKP, yaitu pengumpulan data melalui kajian dari kitab yang menjadi rujukan hakim, yaitu 13 kitab fikih Asy-Syafi'iyah yang sudah menjadi rujukan sejak tahun 58. Kemudian diperkaya dengan adanya wawancara kepada banyak ulama dan cendekiawan muslim serta ahli hukum perdata. Bahkan ada juga studi banding ke beberapa negara Islam. Selanjutnya KHI ini dilokakaryakan pada tanggal 2-6 Februari tahun 88 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dihadiri oleh 126 peserta perwakilan ulama dan cendekiawan serta sarjana-sarjana muslim, dan disepakatilah di tempat tersebut naskah akhir KHI dengan 3 kitab dan 229 pasal hukum. Lalu pada tanggal 19 Maret tahun 1988 naskah KHI diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Lalu Soeharto ketika itu melalui Menteri Agama memperoleh bentuk yuridis agar bisa digunakan dalam lingkup perkara di lingkungan peradilan agama, dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1961 Presiden mengeluarkan instruksi yang berisi instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI ini, serta untuk menggunakannya di lingkungan pemerintahan dalam hal hukum Islam. Mulai dari sinilah resmilah sudah KHI tersebut sebagai buku pedoman para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutuskan perkara pada persidangan, dan sejak itu pula KHI menjadi populer serta dijadikan sebagai kitab hukum Islam bagi umat Islam Indonesia kebanyakan. Dalam prakteknya, walaupun KHI ini bukanlah undang-undang yang mengikat, akan tetapi hampir seluruh hakim di Indonesia di lingkungan pengadilan agama menerima KHI dengan baik dan dijadikan betul sebagai pedoman, bahkan menjadi putusan. Selanjutnya, tujuan kodifikasi kompilasi hukum Islam. Yang pertama, untuk memberikan batasan yang jelas tentang hukum sehingga mudah untuk disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, untuk membantu hakim dalam merujuk hukum mana yang akan diterapkannya terhadap kasus yang dihadapi tanpa harus melakukan ijtihad lagi. Yang kedua, untuk memudahkan untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, adanya semacam unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Jadi apabila dalam suatu negara hukum tidak satu, maka akan muncul perbedaan keputusan antar satu peradilan dengan peradilan lainnya. Yang keempat adalah untuk merujuk kitab-kitab fikih yang tidak semua orang mampu melaksanakannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya tujuan kodifikasi kompilasi hukum Islam. Dan yang kelima, kita membahas tentang hubungan kompilasi hukum Islam ini dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang pertama, itu sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditujukan oleh pengguna instrumen hukum berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Yang kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang mewujudkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law. Yang ketiga, kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan tersebut. Yang keempat, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara. Baik, cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya kami kurang maksimal atau belum maksimal. Dan kami memohon maaf apabila masih ada materi yang belum kami cantumkan di dalam makalah maupun dalam PPT. Apabila dari teman-teman masih ada yang kurang jelas ataupun belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Nah, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.